Hari ini ada dua pilihan penting yang harus Anda dan saya buat. Yang pertama, nih, kita memilih pemimpin negara yang akan memimpin kita sebagai warga ya untuk 5 tahun ke depan. Dan yang kedua, memilih pujaan hati. Nah, tapi ini berlaku hanya khusus bagi Anda yang lagi mau pakai momentum Hari Kasih Sayang untuk menyatakan cinta ke buah hati Anda. Nah, tapi tunggu dulu. Kamu tahu nggak? Ada loh orang yang sulit untuk menentukan pilihan, ya. Bahkan saking sulitnya nih untuk menentukan pilihan, bisa membuat orang tersebut tuh hidup dalam konflik internal, ya. Merasa bingung, ragu-ragu, putus asa, dan efek fatalnya apa? Bagi fisik, emosi, dan juga buat mentalnya, gitu. Nah, mau tahu nggak apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo, belajar di les. Oke. Nah, jadi menentukan pilihan adalah bagian dari kemampuan kita dalam membuat keputusan. Ya, jadi seberapa sering ya Anda dengar mungkin ya orang berkata-kata kayak begini, ya, cintai dia atau tinggalkan dia, keluar atau tinggal ya, gitu. Maju atau tetap duduk ya. Lakukan atau jangan lakukan ya. Ya, mau beli atau jangan beli deh. Gitu. Misalnya mau mengatakan sesuatu tapi jangan deh, diem aja deh gitu. Atau mau kasih tahu sesuatu ke orang gitu ya, tapi akhirnya enggak deh gitu. Nah, jadi orang yang nggak bisa ambil keputusan ya, orang ini akan menjalani hidup yang ya akhirnya menurut keputusan orang lain. Dan yang pasti ya, belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam hati dan pikirannya. Jadi orang yang nggak bisa ambil keputusan, itu biasanya akan terseret arus ya dari keputusan banyak orang atau secara massal. Ya, jadi mereka menjalani hidup ya apa kata orang. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang itu nggak bisa ambil keputusan. Nah, jadi keputusan atau kurangnya keputusan itu ya bertanggung jawab ya atas hancurnya atau tercapainya karir dari banyak orang. Ya, jadi bukan hanya masalah pendapatan kita yang bisa dipengaruhi oleh keputusan ya, tapi seluruh hidup kita juga bisa didominasi oleh kekuatan ini loh. Ya, bisa kesehatan pikiran, tubuh kita, kesejahteraan keluarga kita, ya, kehidupan sosial kita, jenis hubungan yang kita kembangkan. Nah, semuanya itu bergantung pada kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, jadi bagaimana seorang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mental untuk membuat keputusan? Sebenarnya jawabannya sederhana. Ya, jadi kita harus belajar ya membuat keputusan itu sendiri. Ya, jadi penting banget untuk dipahami bahwa sebenarnya nggak sulit ya untuk membuat keputusan, yang penting dilatih seperti itu. Ya, jadi kita harus bekali diri kita dengan informasi yang tepat. Ya, lalu disiplin dalam membuat keputusan. Ya, maka ya Anda dan saya nanti bisa jadi orang yang bisa mengambil keputusan dengan sangat efektif. Nah, kabar baiknya kita sebenarnya dapat menghilangkan konflik tuh, kebingungan dalam hidup kita ya, dan menjadi mahir dalam mengambil keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan membawa keteraturan dalam pikiran kita. Nah, tentu saja ya, tentu keteraturan ini ya merupakan ya cermin nanti hasilnya apa yang kita dapat secara nyatanya gitu. Nah, orang yang gagal mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan ini biasanya hidupnya terbeban. Ya karena keraguan-raguan menimbulkan konflik internal ya, yang bisa meningkat jadi perang mental, gangguan emosional. Ya, para psikiater di dunia menyebutnya kondisi ini ambivalence namanya. Yaitu kondisi di dalam diri seseorang yang memiliki perasaan saling bertolakan atau berlawanan terhadap sebuah tujuan yang sama. Ya, jadi orang yang mengizinkan kondisi ambivalence terjadi dalam dirinya, ini akan merasa sangat putus asa, ya bahkan hampir nggak akan mampu melakukan aktivitas produktif apapun loh. Ya, jadi nggak perlu gelar dokter di bidang psikiatri untuk paham bahwa kalau Anda dan saya yang mengalami kesulitan untuk membuat pikiran kita atau dalam posisi ambivalence dalam waktu yang panjang, ini resikonya besar buat hidup kita. Karena hukum dasar alam semesta kan menciptakan atau menghancurkan.
Nah, keraguan-raguan adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dan ini ujungnya adalah kehancuran. Nah, jadi contoh ya, kalau orang yang ragu-ragu terus, biasanya kalimat yang dia ucapin apa? Aduh, saya nggak tahu lagi nih harus berbuat apa gitu kan? Atau saya mesti ngapain ya? Nah, jadi pikiran tentang ragu-ragu terus ya. Jadi nggak bisa ada keputusan yang diambil gitu. Padahal semua dari kita pasti mengalami itu kan. Tapi kalau hal ini sering terjadi khususnya sama diri kita harus putuskan, kita harus hentikan. Karena kalau enggak, si ambivalence ini ya atau keraguan-raguan ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sebenarnya keraguan-raguan adalah yang menyebabkan ambivalence ya. Tapi ingat teman-teman, itu hanya penyebab sekunder. Ada loh penyebab utamanya. Mau tahu nggak apa yang menjadi penyebab utama dari ambivalence? Ya, nah kalau teman-teman mau tahu, saya akan bahas di video yang lain ya. Jadi nantikan video bahasan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, nah jadi hari ini kita belajar cara mengambil keputusan. Ya, semakin sering kita ambil keputusan, semakin kuat dan semakin baik hasilnya. Ya, jadi saya tutup video ini dengan sebuah reminder teman-teman. Ya, jadi jika Anda saat ini mengalami kondisi ambivalence ya, jadi nggak usah takut ya, jangan kecil hati, jangan jadi tidak berdaya. Ya, ingat teman-teman, masih ada harapan untuk hari depanmu. Yang penting kita mau terus belajar ya, terus berkembang dan terus bersyukur ya, dan selalu semangat karena setiap langkah kecil dalam bagian dari kehidupan kita itu adalah perjalanan kita untuk menuju keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati. Oke, sampai ketemu di video yang lain. See you, bye.